telapak kaki si belang. Ayahku masih berdiri kaku di dekat sumur. Matanya menatap jejak telapak kaki itu satu persatu, seolah menghitung langkah makhluk yang berjalan memutari mulut sumur. Pagi itu matahari sudah naik, ayam berkokok, dan suara warga mulai terdengar dari kejauhan. Tapi di halaman rumah kami, suasananya terasa dingin dan berat. "Pa, maksud papa apa?" tanyaku dengan suara pelan. Ayah menghela napas panjang, lalu duduk di bangku kayu dekat dapur. Ia mengisyaratkanku untuk duduk di sebelahnya. "Dulu, jauh sebelum kamu lahir, sebelum rumah ini ada," katanya perlahan, "tanah ini kebun milik kakek buyutmu. Luas sekali, orang-orang takut masuk ke sini malam-malam." "Kenapa?" "Karena ada penjaganya." Aku menelan ludah. Ayah melanjutkan, "Si belang bukan harimau biasa. Ia bukan hewan, tapi juga bukan manusia. Ia makhluk pendamping, penjaga. Selama kakek buyutmu hidup, kebun ini tak pernah diganggu pencuri, tak pernah rusak, dan tak pernah kering." Aku teringat sumur di belakang rumah. Airnya memang tak pernah surut, bahkan saat kemarau panjang. "Lalu, kemana si belang?" tanyaku. Ayah menatap ke arah sumur. "Seharusnya ikut pergi bersama kakek buyutmu saat beliau meninggal." Kata seharusnya itu membuat bulu kuduku berdiri. Hari itu ayah melarangku bermain di belakang rumah. Sumur ditutup dengan papan kayu tebal, dan ayah menaburkan sesuatu yang baunya aneh, seperti daun kering dan asap dupa, di sekelilingnya. Malamnya, ayah kembali ke Jakarta. Aku, ibu, dan adikku tinggal berdua di rumah itu. Malam pertama setelah kejadian telapak kaki itu, aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Awalnya aku mengira suara angin, tapi lalu terdengar jelas, keras, seperti suara sesuatu menginjak tanah basah. Aku mengintip dari jendela kamar. Cahaya bulan redup menerangi halaman belakang. Di dekat sumur, ada bayangan besar. Tidak jelas bentuknya, tapi ia bergerak melingkar, pelan, teratur. Lalu terdengar suara gesekan kuku di tanah. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Bayangan itu berhenti tepat di depan papan penutup sumur. Ia menunduk, seolah mengendus. Saat itu, bau tanah basah bercampur amis menyusup masuk ke kamar. Tiba-tiba, DUARR, papan penutup sumur bergeser sedikit. Aku langsung membangunkan ibu. Kami berdua berdoa dengan suara gemetar sampai pagi. Ketika matahari terbit, papan sumur kembali rapi seperti semula. Tapi di tanah, jejak telapak kaki itu bertambah banyak. Lebih dalam, lebih jelas. Keesokan harinya ayah pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya pucat saat melihat halaman belakang. Dia mulai gelisah, gumam ayah. "Maksud papa?" tanya ibu. Si belang merasa wilayahnya diusik. Rumah ini berdiri di atas bagian kebun yang dulu paling dijaga. Malam itu ayah menyalakan lampu minyak di dekat sumur. Ia duduk bersila, membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. Aku hanya mendengar ayah berbisik pelan, seperti berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana hening sekali. Lalu dari arah kebun kosong terdengar suara geraman rendah. Bukan seperti kucing, bukan juga harimau. Lebih berat, lebih dalam. Tanah di sekitar sumur bergetar pelan. Ayah membuka kain hitam itu. Di dalamnya ada potongan kain tua berwarna loreng coklat kekuningan. "Ini milik kakek buyutmu," kata ayah dengan suara tegas. "Kami tidak berniat mengusir, tapi kami minta izin untuk tinggal." Geraman itu perlahan mereda. Angin kembali bertiup. Lampu minyak bergoyang, hampir padam. Lalu, semuanya sunyi. Sejak malam itu, tak pernah lagi terdengar suara dari belakang rumah. Sumur tetap penuh air. Tanah tak pernah retak. Namun, setiap abis hujan deras, di tanah dekat sumur, selalu muncul satu pasang telapak kaki besar. Tidak mengelilingi lagi, hanya berdiri diam, menghadap ke rumah. Seolah memastikan, kami masih ingat dan tidak lupa diri di tanah penjagaannya. Dan sampai sekarang,
Aku tak pernah berani menimba air sendirian saat pagi buta. Karena aku tahu, si belang belum pergi.